Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi dengan rekan-rekan alumni semua. Jumpa lagi dengan saya Tueni. Kali ini saya ditemani oleh seksi pengembangan usaha dan dana ya. Betul sekali. Disingkat jadi Bang Udan katanya. Bang Udan biar enggak ini stres mikirin usaha. Jadi kita ingat ke Bang Udan. Betul. Jadi kali ini saya akan mencoba ngobrol-ngobrol dengan Bang Udan, mengorek sedikit apa program-programnya sehingga rekan-rekan alumni nanti bisa tahu apa rencana Bang Udan ini ke depannya gitu ya. Tapi sebelum itu dimulai, seperti biasa akan saya mulai dengan kuis dulu. Oke, siap teh. Mangga. Jadi kuis. saya sudah membiasakan bahwa sebelum mengorek-ngorek narasumber nih, saya mau menanyakan dulu beberapa hal yang harus dijawab cepat oleh Kang Qodir. Siap kan? Oke, siap sekali. Oke. Ini ada 5 pertanyaan saja. Siap teh Benti. Oke, Kang Qodir, membaca buku atau nonton film? Nonton film. Kenapa? Nggak suka ada baca? visualisasi yang bisa kita lihat. Oke. Duduk santai atau berpetualang? Berpetualang. Sifat saya memang berpetualang hingga saat ini. Oke, jadi nggak suka duduk santai ya. Oke, kemudian belajar sesuatu yang baru atau mengeluang sesuatu yang sudah Anda ketahui? Tentunya belajar yang baru sehingga ilmunya akan bertambah. Bagus. Oke, yang berikutnya sendirian di gurun atau sendirian di hutan? Sendirian di hutan. Kenapa nggak mau di gurun? Karena kami biasa orang hutan. Kade lain monyetnya. Biasa membangun hutan. Lebih memilih di hutan ya, karena mungkin di hutan lebih banyak yang bisa dimanfaatkan. Betul, ya kalau daripada di gurun. Oke. Yang terakhir nih Kang, menjadi super kuat atau menjadi super cepat? Super kuat. Kenapa nggak mau cepat? Cepat belum tentu kuat. Oh gitu. Biasanya pakai doping atau apa kan, mending kuat dulu. Sekarang musim doping teh. Jadi demikian tuh pertanyaan dari 5 pertanyaan cepat yang saya ajukan untuk Kang Qodir. Silahkan rekan-rekan alumni yang menilai bagaimana jawaban Kang Qodir ini. Betul. Ya. Jadi ini secara psikologis lah ya. Silakan menilai Kang Qodir dari rumah gitu. Nanti boleh di komentar. Oke, jadi gini Kang. Pertama pastinya saya ingin menanyakan program yang akan kerjakan ke depannya selama menjadi pengurus HIMNI yang baru ini ya di periode 2005-2030. Jadi silakan Akang ceritakan nih kira-kira program paling dekat yang mau dikerjakan itu oleh Bang Udan itu apa nih Kang? Oke, terima kasih Teh Wenti yang sudah menyediakan waktu dan fasilitas podcast kita ya. Mudah-mudahan para rekan-rekan alumni bisa menyimak dengan baik dan tentunya nanti sumbangan pikiran dan lain sebagainya ya. Khususnya kami dari bidang pengembangan usaha dan dana supaya kami tidak selalu memikirkan masalah usaha dan dana, maka disingkat menjadi Bang Udan ya. Supaya kita semangat dengan kebang udanannya ya. Untuk itu kami ingatkan ya dari Bang Udan jangan lupa ya untuk juga partisipasinya dalam iuran tahunan. Itu teh pertama ya mengingatkan kami dari Bang Udan berkaitan dengan dana ya yang kecil-kecil aja dulu lah ya. Iurannya mohon dengan sangat partisipasinya. Niatkan dengan ikhlas teh ya sehingga jadi amal. Kemudian Bang Udan yang beranggotakan di pengurusan itu hanya 6-7 orang ya. Kami membuka diri buat siapapun ya, para alumni khususnya angkatan muda ya yang piawai sekali telah melaksanakan berbagai macam kegiatan usahanya. Ayo kita gabung sehingga kami dengan keterbatasan personil
keterbatasan pemikiran, keterbatasan dan lain sebagainya, kami nanti sangat berharap kontribusi semua pihak ya, sehingga program kita dari kita, untuk kita, oleh kita, dan kita sumbangkan ke Polbangtan yang merupakan bakal cikal menjadi penerus kita, bukan gitu? Oh iya betul. Jadi kita di awal ini memang lebih concern ke bekerja sama dengan Polbangtan ya kan ya. Betul, iya. Karena kita lah rekan-rekan alumni yang walaupun yang terakhir itu angkatan 92 ya, itu usianya udah mencapai 40-an ya. Nampaknya untuk produktivitasnya semakin berkurang, tapi semangatnya harus menggebu begitu ya. Makanya mungkin untuk langkah pertama di awal tahun supaya himni secara keseluruhan itu harus hadir dulu di Polbangtan. Kemudian kita harus bersama-sama dengan calon regenerasi kita, yaitu para mahasiswa Polbangtan, harus berbaur sehingga akan terjalin komunikasi yang baik, akan terbentuk ya kolaborasi yang baik, sehingga dari mereka-mereka itu merasa tergugah dan bangga ya, bahwasanya walaupun kami lulusan SPMA Negeri Bogor yang dari tingkatan edukasinya tingkat SLA, tapi mudah-mudahan ya semua ijazahnya asli begitu ya. Emang ada ya ijazah palsu? Ya mungkin saja ya. Tapi kita tetap ya di SMA Negeri Bogor ya, yang walaupun hanya ikut testing ya, kemudian ikut belajar dalam setahun, kebetulan mereka tidak bermilik untuk terus, atau juga yang memang kebetulan pindah, tapi mereka tetap merasa terpanggil untuk menjadi keluarga besar alumni SPM Negeri Bogor ya. Ke depan kita juga akan berkolaborasi dengan lulusan dari APP, dari STTP, dan dari nanti Polbangtan itu sendiri menjadi keluarga besar. Gitu. Nah, visi misi daripada kami, Bang Udan, melalui suatu kegiatan usaha dan pengumpulan dana, mudah-mudahan nanti ke depan kita menjadi solid, menjadi satu kelulusan atau alma mater keseluruhan dan keluarganya. Jangan lupa ya, bahwa memang himpunan alumni ini juga nanti diharapkan kedepannya bisa juga, ini ya, bisa turunannya berkolaborasi dengan keluarganya. Jadi bisa dirasakan manfaatnya mungkin ya dengan itu oleh yang memang juga. Mudah-mudahan ya, dengan kepengurusan sekarang yang memang dulu juga alhamdulillah sudah baik ya. Kepengurusan yang periode lalu udah baik, kemudian kita ikuti yang sekarang dengan dinakodai oleh Mr. Kartono. Beliau kebetulan 3 alma mater ya, mungkin udah pada hafal dan pada tahu. Beliau lulusan SPM Negeri Bogor, lulusan APP dan lulusan STPP. Ya, betul. Sangat ini sekali ya, sangat ngepas sekali. Kebetulan sekarang beliau sebagai ketuanya. Iya betul. Rekan-rekan alumni yang saya hormati dan saya cintai ya, untuk Bang Udan nih Teh Wenti ya, kami belum bisa berjanji apapun yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan pengumpulan dana. Tapi insya Allah mungkin nanti secara bertahap saja, bahwasanya tahun pertama ini yang kami orientasikan adalah mengkaji berbagai macam studi-studi, observasi ya, dan segala sesuatu kan kalau kita mendirikan atau menjalankan sesuatu usaha harus juga ya ada feasibility study-nya. Betul. Tapi tidak sampai ke teoritis ya, tapi kita yang cari praktisnya saja. Ya tadi Teh Wenti, bahwa kami ingin berkolaborasi dengan semua pihak ya, utamanya ini yang menjadi sasaran kolaborasi adalah para mahasiswa. Nah, kami baru mampu dan memiliki wawasan ya, pemikiran, relasi ya, dan usaha ya, pada beberapa rekan-rekan alumni sudah berjalan. Nah, mungkin itu yang akan kami kontribusikan terhadap Polbangtannya Teh. Ya. Ya, insya Allah juga nanti kita menjalin kerjasama
usaha apa yang memang secara visibility tadi, secara kepraktisan mudah dan memang realistis bisa kita lakukan. Iya. Nah kemudian Bang Udan dalam waktu dekat insya Allah bahwasanya dari pihak bidang sosial kemasyarakatan, bidang tersebut yang dinakodai oleh Mr. Hayat Raharja, beliau akan mendorong supaya individu-individunya sehat dulu ya. Kalau kita tidak sehat, bagaimana mau melaksanakan kegiatan? Nah itu jadi berkaitan dengan rencana Bang Udan tadi. Jadi kita apa nih kira-kira yang akan ingin sampaikan kepada rekan-rekan alumni untuk bisa berkontribusi terhadap Bang Udan itu sendiri. Betul. Artinya rencana paling dekat mungkin apa yang sudah bisa digambarkan oleh Bang Udan. Betul. Ya, tapi apa maksudnya kita kan nggak muluk-muluk ya, kita betul. melakukan sesuatu ini bertahap kemudian tapi realistis gitu. Iya. Jadi apa nih yang ingin Kang Qodir sampaikan kepada rekan-rekan alumni karena mereka nanti akan menanggapi gitu kan, betul. misalnya usulan ini, usulan itu Betul, gitu, betul. atau gimana nih seruannya Kang Qodir sendiri untuk kepada rekan-rekan alumni? Karena untuk saat ini keterbatasan mengenai bank dana, makanya mungkin untuk siapa tahu mau ada sponsor. Nah itu dia teh yang kami harapkan adalah utamanya sponsor ya, yang mudah-mudahan tergugah nih rekan-rekan alumni ataupun partner-partner yang lain ataupun memang individu-individu yang memang tergugah ya dengan kegiatan HIMNI yang insya Allah kita kolaborasikan dengan Pulau Bangtan ini ya. Mudah-mudahan barokah, yang penting barokah nih ya, yang akan kami coba laksanakan ya, dengan mendorong potensi-potensi yang sudah dimiliki oleh beberapa personal alumni ataupun mahasiswa itu sendiri ya. Misalkan ada yang mempunyai kepiawaian dalam memproduksi kulinernya atau memproduksi minuman apa ya. Misalkan Kalau Kang sendiri kan itu madu ya. Insya Allah produsen madu, makanya saya nggak mau yang mau pesen madu nih boleh ke Kang Qodir. Nanti saya tunjukin madunya. Bukan promosi saya ya, itu promosi T20 biar dapat bagian dia. Iya kan sambil ya ini. Nanti tenang aja, nanti saya liatin ya siapa yang mau pesan madu. Betul. Bisa ke Kang Qodir. Jangan kita beli di tempat lain kan. Ada. Kita maksudnya mensupport usaha alumni. Betul. Gitu kan, mensupport salah satunya ya dengan mensupport usaha alumni. Semoga alumninya sukses. Nah, bisa Allah. Ini kan berjalan usahanya. Saran gitu. Saya jangan madu yang bertelinga dibawa ke rumah ya. Bisa berabe. Oh itu bahaya Kang itu. Oke. Katanya kan tadi sebelum kita on cam nih gitu, katanya ada program yang akan dilakukan oleh Bang Udan bekerja sama dengan seksi bidang sosial ya. Betul. Nah, itu tuh kira-kira apa tuh rencananya Kang Qodir? Oke, sesuai visi kita ya, bahwasanya kita melaksanakan kegiatan itu harus sehat dulu ya. Makanya bidang sosial kemasyarakatan insya Allah akan melaksanakan program yang disebut apa teh? LTK ya, LinkedIn Kung ya. Betul. Rekan-rekan alumni semuanya. Betul. LTK ini akan terbuka selain untuk para alumni, tentunya juga dengan para staf atau mahasiswa Polbangtan itu sendiri atau masyarakat sekitar teh. Rencananya di Polbangtan ya. Betul di Polbangtan. Karena kami Bang Udan, tukang dagang, punya feeling nih dengan berbagai macam heroik keramaian. Ya kenapa tidak teh ya, nanti kita berdagang ria. Betul, kita berdagang ria. Tadi dengan keterbatasan kami Bang Udan, baik personil, modalan dan sebagainya, kita menghimbau dan menyarankan dan memang mengajak ya semua rekan-rekan alumni yang baik perangkatan ataupun secara keseluruhan yang memang sudah terbiasa sebagai pelaku UMKM, yuk bareng kita berdagang di Polbangtan ya, insya Allah ya, insya Allah nanti mengenai waktunya HIMNI
akan resmi mengumumkan ya. Yang jelas kepada rekan-rekan alumni semua angkatan-angkatan yang bisa mewakilkan rekan-rekannya untuk mengirimkan produk dan berjualan di Polbangtan ya. Mari, karena dulu kan pernah ada ekskul ya, ekstrakurikuler keswakaryaan. Iya. Nah, keswakaryaan. Kita disuruh bikin apa, manisan pala kemudian dijual gitu ya. Jadi tidak terbatas pada usia. Kolot ya hayulah orang membarengan dagangnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendorong mahasiswa biar semangat juga ya. Insya Allah ya, ini gebrakan pertama Bang Udan ingin mengajak seluruh potensi alumni, potensi mahasiswa dan potensi masyarakat sekitar. Yuk kita barengan sehat. Oh, jadi ini terbuka untuk umum ya, berarti ininya apa momennya itu ya terbuka untuk umum. Jadi tapi yang mengadakan adalah dari seksi bidang usaha gitu kan, kolaborasi. Bidang usaha berkolaborasi dengan bidang sosial untuk mengadakan bazar. Betul. Rencananya itu berapa ini, 1 bulan atau 2 bulan sekali rencananya kalau yang sudah dibicarakan? Minimal kita melaksanakannya sebulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Mudah-mudahan di bulan November ya Kang. Insya Allah. Nah, nanti kita ambil kalau memang kita sepakati menjelang 10 November itu hari Senin teh ya. Ya, kita adakannya kan hari Minggu. Oh, di hari Minggu. Jadi hari libur ya rekan-rekan. Betul. 1 hari sebelum hari pahlawan nasional ya. Kenapa kita sehat dulu, kita semangat pahlawan untuk mengadakan bazar ya, disertai dengan momen pahlawan, momen untuk hari pahlawan. Betul. Kemudian ada iniannya Lingtien Kung ya, senam yang akan dilakukan. Dan itu karena gurunya juga dari alumni juga kan, guru suhu-suhunya Kang Iwan itu kalau nggak ya, Kang Iwan itu angkatan 71 kalau nggak salah ya. Angkatan 71 kalau nggak salah ya. Jadi beliau mungkin yang akan nanti. Dan sudah mengkader ya, sudah mengkader. Betul. Saya sudah merasakan manfaatnya Lingtien Kung. Mengkader suami istri Hayat Raharja 84 dan istrinya Teh Mary angkatan 86. Oh iya. Jadi insya Allah nih rekan-rekan alumni semua, kabar gembiranya dari Bang Udan katanya nanti akan mengadakan bazar. Pasar sehat. Pasar sehat. Saya pikir pasar katanya. Pasar sehat. Bekerja sama dengan seksi sosial ya, dan masyarakat dan masyarakat. Jadi itu ditunggu saja nanti kabarnya. Nanti akan ada pengumumannya. Betul. Kita bisa berkunjung rame-rame di situ, sekalian olahraga, sekalian silaturahmi, sekalian belanja juga, mengembangkan apa istilahnya ya, dari alumni untuk alumni. Betul. Lah ya Kang ya, dari alumni untuk alumni. Kita mensupport alumni yang punya usaha, kita beli produknya. Tapi di samping itu kita juga sehat gitu, karena kita sebelumnya akan melakukan Lingtien Kung dulu ya Kang ya. Iya, jangan lupa nanti bawa anak turunannya ya, anak cucu. Betul, keluarganya bawa kalau bisa ya, kita saling kenalkan gitu kan. Kan Himni itu nanti keluarga besarnya diantaranya ya turunannya juga teh ya, anak cucu, biar mengenalkan lah kampus tercinta di masa-masa saat menjalin ya, dengan siapa tuh yang punya nostalgia di pohon bugenvil. Iya, kembali dikenang ya. Oke. Mungkin kalau untuk program jangka pendek ya itu. Betul. Program yang jangka pendeknya, maksudnya yang akan dilakukan secepatnya itu adalah tadi itu ya, salah satunya adalah untuk pasar sehat katanya itu. Jadi namanya pasar sehat ya. Karena katanya dibarengi dengan olahraga atau senam Lingtien Kung ya. Jadi pasar sehat, maaf ya tadi saya bilang bazar, bukan, ternyata pasar. Ya, itu masalah program. Tapi sekarang saya kayaknya kurang afdol kalau tidak mengorek sedikit masalah personalitinya Kang Qodir ini ya gitu. Jadi saya mau sedikit bertanya-tanya nih gitu. Mungkin rekan alumni juga mau tahu. Sebenarnya Kang Qodir tuh aslinya orang mana? Aslinya mah orang Lolongok Empang teh. Banyak bergaul dengan Arab
Oh, aslinya Orang di Empang. Bogor, Lahir di iya. Empang berarti. Lahir di Empang. Bukan lahir di Empang ya. Bukan di kolam ya. Bukan lahir di kolam. Lolongok Tapi Empang. lahir di daerah Empang. Lolongok ya kan? Empang. Lahir di daerah Empang, Lolongok Empang. tapi kemudian sekarang menetap di Di Cipanas. Oh, di Terkait Cipanas. dulu kami bergabung dengan grupnya Yayasan Bunga Nusantara yang Oh. sekarang Taman Bunga Nusantara. Oh, jadi Akang dulu lama di sana. Iya. Oh, oke. Tercantollah gadis sana. Oh, jadi istrinya Betul. dari Orang Bunga asli Nusantara sana. juga. Betul, Oh, orang asli sana. kerja di Nusantara juga. Kebetulan dia satu profesi ya di bidang penyuluhan. Oh, luar biasa. Beliau adalah penyuluh kehutanan. Putranya? Putri? Putra, Putri? semua putra. Oh, putra semua. Jadi Ada biasanya berapa orang? yang putra, kalau anaknya putra biasanya yang gagahnya suaminya ya. Nggak tahu deh. Ada penelitiannya nggak? Jadi putra 3 ya, yang satu sudah berkeluarga dan sudah punya turunan 2 orang. Oh, ya. jadi udah punya cucu. Sudah punya cucu. Oke. Sekarang tinggal di Bogor, meneruskan asa usul saya di Bogor. Kemudian yang kedua masih kuliah di Kedirgantaraan Jogja ya, di bidang kedirgantaraan. Yang ketiga baru tingkat sanawiyah kelas 3. Oh, itu iya, iya. mengenai turunan. Oke. Apalagi nih teh yang mau ditanya? Kira-kira itu apa masalah personalnya Betul. Kang Kodir? Sedikit kita tahu ya bahwa Kang Kodir ini angkatan 84 gitu, angkatan dari alumni 84. Iya. Jadi mungkin bicara ngobrol kita singkat kali ini ya dengan Kang Kodir. Iya. Terima kasih atas Oke. kehadirannya dan waktunya Betul. jauh-jauh dari Cipanas. Cipanas demi untuk bisa membuat podcast ini sampai ke rekan-rekan alumni semua, karena kita berusaha menjembatani antara HIMNI dengan alumni, semua anggota HIMNI untuk mengetahui program-program yang dari setiap seksi, sehingga alumni tahu apa program dari setiap seksi itu. Kemudian kenapa kita buatnya di podcast? Sebenarnya kan kalau misalnya ada notulen ataupun apa grup WhatsApp gitu, tetapi agar terjadi komunikasi 2 arah, dari podcast ini nanti di YouTube ada kolom komentar. Silahkan alumni semua yang ingin mengomentari podcast ini dan bertanya langsung kepada Bang Udan tentang program-program yang akan dilakukan. Ada yang mau ngasih saran atau mau memberikan kritik yang membangun tentunya, silahkan ditulis di kolom komentar, dan nanti pihak dari Bang Udan sendiri yang akan menjawab semua pertanyaan dan usulan yang diberikan oleh rekan-rekan HIMI semua. Bukan begitu ya Kang Kodir ya? Iya betul sekali Teh Wenti. Iya. Rekan-rekan alumni, intinya adalah kami hanya bagian kecil dari pengurus HIMNI 2025-2030. Yang sangat kami harapkan adalah partisipasi aktif dari seluruh alumni. Betul. Ya, untuk berkontribusi apapun, di antaranya kita mencoba untuk berinfak sedekah jariyah, ilmu, pengalaman, wawasan, apalagi dengan pulusnya kalau ada ya, untuk mengkader atau meregenerasi daripada mahasiswa yang nantinya juga sebagai alumni ya teh ya. Iya. Jadi ke alma materan ini yuk kita jaga bersama-sama untuk eksis dan nanti sebagai juga implementasi pembelajaran buat anak turunan kita ya, terutama anak cucu dan lain sebagainya. Bang Udan sangat-sangat mohon maaf ya atas segala kekurangan, ya, kesalahan dan kehilapan dari kami. Partisipasi dari seluruh alumni sangat kami harapkan apapun bentuknya. Kami baru insya Allah baru melangkah teh. Iya, kita lelengkah halu. Iya, kita melangkah pelan-pelan. Bukan pelan-pelan, aslinya step by step lah gitu. Jadi semuanya. Oke Kang Kodir, terima kasih waktunya hari ini untuk podcast kali ini. Rekan-rekan alumni semua, demikian tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Kang Kodir
dan beliau sudah memaparkan sedikit banyak tentang program ke depan yang akan dilakukan oleh seksi Bank Udan ini atau pengembangan usaha dan dana. Oke, kali ini sekian dulu perjumpaan kita dalam podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan seksi yang lain dan dengan obrolan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bidang Humas, sukses. Oke.